Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, kita bisa kembali bertemu di dalam GKK Menyapa. Kita berdoa kiranya Tuhan menyertai dan memberi kekuatan sepanjang hari ini. Terlebih dulu kita mohon berdoa dan pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terangilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya kesegaran surgawi menyertai hidup kami, supaya ketika kami merenungkan firman Tuhan, menjadi satu bekal dan kekuatan hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan hari ini dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Tapi saya membacakan dari firman Tuhan beberapa ayat saja dari kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan berjerih payah di bawah matahari? Saudara, saya lanjutkan dengan ayat yang ke-14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, tragedi di dalam kehidupan manusia bukanlah kematian. Tetapi tragedi hidup manusia ketika dia tidak tahu hidup tanpa tujuan. Apa arti hidup ini? Dan mengapa saya harus hidup? Dan setelah itu, saya mau berbuat apa? Saudara, Allah menciptakan manusia cukup panjang di dalam perjalanannya. Dan kalau kita lihat manusia diciptakan dan Allah memberi kekekalan di dalam hidupnya. Bukan hanya pada waktu dia hidup di dunia 100 tahun, 70 tahun, atau 80 tahun, atau hanya mungkin 50 tahun. Tetapi saudara, Allah memberikan kekekalan. Ada kehidupan yang panjang setelah kematian. Dan ini membedakan dengan ciptaan lain, terutama binatang, yang hanya beberapa tahun saja. Tapi Allah menciptakan begitu panjang. Apa yang dia lakukan di dunia sangat berhubungan dengan apa yang akan datang dalam hidup selanjutnya. Seseorang bisa merasa sia-sia bekerja keras, sia-sia membangun, sia-sia membuat ini dan membuat itu, seperti kata pengkhotbah yang dikatakan adalah segala sesuatu hanya berulang-ulang dan sia-sia. Pengkhotbah ini adalah Salomo, anak raja yang berhasil dan sukses, boleh dikatakan terkaya di dalam hidupnya. Dan dia bisa mengumpulkan semua. Dan satu hari dia khotbahkan apa yang dia alami kepada orang muda. Aku mendapatkan kekayaan, tetapi aku berhadapan dengan kematian. Sebentar lagi aku akan mati. Siapa yang akan menghabiskan semuanya itu? Saudara, dia mempelajari tentang kehidupan ini dengan kekayaan. Dan dia simpulkan bahwa kekayaan tidak bisa menjadi maksud
dan makna kehidupan. Dia mengejar hidup ini dengan hikmat. Dia meneliti. Dia mempelajari. Dia pun tidak bisa menikmati hidup ini dengan kepandaian dan hikmat. Dan dikatakan semuanya akan menjadi sia-sia. Dia menarik satu kesimpulan. Kalau begitu, apa dia yang harus lakukan? Takutlah akan Allah, karena itu semua akan dibawa kepada pengadilan Allah. Percayalah kepada Allah dan segala perintahnya. Ini akan menjadikan manusia utuh seperti yang Tuhan rancangkan di dalam hidup manusia. Saudara-saudara, kadang-kadang orang-orang skeptis melihat kitab pengkhotbah ini menjadi satu untuk mengekspresikan keraguannya. Tetapi Alkitab bukan mengajarkan kita supaya kita ragu dan bimbang tentang kehidupan. Tapi dari pengalaman pengkhotbah dia mengajarkan bahwa hidup ini ada tujuannya. Paulus menasihati kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, tujuan hidup kita jelas. Kita diciptakan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Apa yang saudara lakukan hari ini? Ingatlah, kita sedang melakukan pekerjaan Kristus. Lakukanlah semua itu di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita. Tuhan terus memberkati hidup kita. Jangan sampai kita melakukan yang sia-sia, tapi kita melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menopang kita. Kita berdoa. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini memberi kekuatan, memberikan semangat di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama. Berkatilah semua jemaat-Mu. Berkati kami yang mendengar. Berkati kami yang lemah, ragu dan bimbang. Ajar kami untuk memandang kepada Tuhan yang hidup dan yang kekal. Topanglah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapa